telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu 1. Saudara E selaku wakil wali kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka nomor Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung sekaligus Ketua DPD Nasdem Rendiana Wangga resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah Kota Bandung pada Rabu 10 Desember 2025. Penetapan ini diumumkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Irfan Wibowo bersama para kepala seksi. Kejari Bandung sebelumnya telah memeriksa 75 saksi dan mengamankan berbagai alat bukti yang dinilai kuat. Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik akhirnya menetapkan keduanya sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan kekuasaan berupa permintaan proyek kepada sejumlah satuan kerja perangkat daerah dan pengaturan penunjukan penyedia. Kasus ini disebut melibatkan proyek di berbagai satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bandung. Lantas Kejari menegaskan bahwa penyidikan masih berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anti Korupsi Dunia atau KODIA tahun 2025, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025 bertempat kantor kami Kejaksaan Negeri Kota Bandung dengan berdasarkan 2 alat bukti cukup, tim jaksa penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu 1. Saudara E selaku wakil wali kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 10/M2/10 FD2/2012 tanggal 9 Desember tahun 2025. 2. Saudara RA selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 11/FD2/12/2025 tanggal 9 Desember tahun 2025. Adapun yang bersangkutan diduga telah secara bersama-sama menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, yang selanjutnya terhadap paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dan menguntungkan secara melawan hukum pihak yang terafiliasi oleh yang bersangkutan. Adapun atas perbuatan tersangka melanggar primer pasal 12 huruf E Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 51 ke 1 KUH pidana. Selanjutnya, subsidiar melanggar pasal 15 junto pasal 12 huruf E Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat disampaikan kepada teman-teman media untuk dimaklumi. Kami mohon dukungan, kami mohon doa untuk kami bisa terus menyelesaikan penyidikan ini hingga perkara ini kami akan mintakan kepada Tipikor Bandung.
Demikian yang saya dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan kepada teman-teman sekalian. Kita batasi 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dari mana Pak? Saya Cesar dari CNN Pak. Dari Cesar dari CNN. Izin Pak Pujari untuk Wakil Wali Kota dan anggota DPRD Kota Bandung itu dilakukan penahanan. Terus kerugian negara dalam tindak pidana ini berapa? Terima kasih. Oke, next yang depan pakai topi. Pak, izin Fauzi dari Republika yang menanyakan berapa proyek yang diminta dari Dinas mana saja, nilainya berapa dan kurun waktu berapa lama melakukan tindakan tersebut. Lalu di luar itu ada dan di dalam yang lain yang berpotensi menjadi tersangka baru. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, satu lagi yang Izin Pak, jadi dari Dewan Pak terkait penetapan tersangka saya Wali Kota dan daerah ini Pak, dari hasil penyidikan beberapa saksi terperiksa, terus modus operasinya dari 2 tersangka ini seperti apa cara ini Pak? Terima kasih Pak. Tiga dulu ya. tiga dulu ya, cukup ya. Oke, ini 2 ya. 3 dulu. Gimana terus? Karena saya mau take off, saya mau landing, ya kan, ke Kota Medan. Untuk kelanjutannya ke depan, jawabannya ini akan disampaikan oleh Pak Kaskus saya. Akan berkelanjutan ke depannya. Bisa Pak Kaskus? Siap, terima kasih atas kesempatan untuk memberikan penjelasan ya. Tadi yang pertama yaitu terkait berapa kerugian negara. Untuk perkara ini bukan pasal 2 dan pasal 3 terkait kerugian keuangan negara, dan sudah disampaikan dengan jelas oleh Pak Hajari. Ini berkaitan dengan pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, subsidiare pasal 15 junto pasal 12 huruf E ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan dilakukan atau tidaknya seperti itu. Sampai dengan saat ini kedua tersangka tersebut belum dilakukan penahanan seperti itu. Mengingat dan mempertimbangkan ada perlu berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah mendapatkan persetujuan seperti itu dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ketiga terkait dengan berapa proyek yang diminta serta beberapa dinas ya. Kami belum bisa menyebutkan secara detail karena ini sudah masuk kepada materi dari penyidikan. Yang bisa kami sampaikan adalah download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.